Bab 016. Jika Anda menyentuh mereka lagi, kami tidak akan tinggal diam, ujar salah satu bodyguard dengan nada dingin. Pak Dodi hanya bisa menggerutu, giginya terkatup rapat. Ia kemudian menarik badan Dewi dan berusaha melukainya. Lalu, kedua bodyguard itu pun dengan cepat menggagalkan aksi Pak Dodi, saat dia mencoba untuk menyerang Dewi. Suasana semakin tegang, Dewi yang terlepas dari serangan Pak Dodi, segera memegang telapak tangan ibunya. "Jangan hiraukan Bapak, kita harus cepat pergi dari sini." Ibu Yati mengangguk pelan, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Setelah membereskan barang-barang yang dibutuhkan, Dewi segera menggandeng tangan Ibu Yati. "Ayo, Bu. Kita harus cepat pergi," ucapnya tegas namun lembut. Ia membawa ibunya keluar dari rumah menuju mobil yang sudah terparkir di depan, di mana Pak Danang sudah menunggu. Di belakang mereka, suara Pak Dodi semakin keras. Ia meronta dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kedua bodyguard yang dengan tegas menahannya. "Lepaskan aku, dasar kalian brengsek. Kalian pikir kalian bisa kabur begitu saja? Sialan kalian semua!" Pak Dodi berteriak dan mengumpat kasar, suaranya menggema di seluruh halaman rumah. Dewi tidak menoleh sedikit pun. Ia tahu menanggapi kemarahan itu hanya akan membuang waktu dan energi. Dengan hati yang mantap, ia membantu Ibu Yati masuk ke dalam mobil. Setelah memastikan ibunya nyaman di kursi penumpang, Dewi masuk dan duduk di sampingnya. Pak Dodi masih mengumpat dari kejauhan, suaranya semakin penuh kebencian. "Kalian tidak akan pernah bahagia. Aku sumpahi kalian menderita," teriaknya, namun Dewi tetap diam. Ia hanya menggenggam tangan ibunya, memberi isyarat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan rumah. Pak Danang menyetir dengan tenang, sementara Ibu Yati duduk diam, sesekali mengusap matanya yang sembab. Dewi menatap ibunya dengan lembut. "Bu, kita sudah hampir sampai di sekolah Dimas. Setelah ini, kita akan segera meninggalkan kampung ini," ujarnya mencoba menenangkan. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka sampai di depan sekolah Dimas. Dewi keluar dan masuk ke dalam area sekolah untuk menjemput adiknya. Begitu melihat kakaknya, Dimas langsung berlari mendekat, membawa tas sekolahnya. "Mbak Dewi." "Ibu," serunya dengan wajah penuh kegembiraan. Dewi memeluk adiknya erat, merasakan kebahagiaan karena kini keluarganya akan segera berkumpul di tempat yang lebih aman. "Ayo, Dimnas. Kita pergi sekarang," kata Dewi sambil tersenyum. 76. Mereka bertiga masuk ke mobil, melanjutkan perjalanan menuju kota, meninggalkan masa lalu yang penuh luka untuk memulai lembaran baru yang lebih baik. 77. Sesampainya di kota, Pak Danang membawa Dewi dan keluarganya ke sebuah rumah yang telah disediakan oleh Aryo. Rumah itu cukup besar, terletak di kompleks padat penduduk yang suasananya ramai. "Wah, rumah ini bagus sekali, Nak. Ini rumah siapa?" tanya Bu Yati kepada Dewi, matanya memandang sekeliling dengan kagum. Dewi mengangkat bahu. "Dewi juga nggak tahu, Bu. Mungkin rumah Mas Aryo," jawabnya pelan. Sebelumnya, Dewi sudah menceritakan segalanya tentang Aryo kepada Bu Yati. Awalnya, Bu Yati merasa sedih karena Dewi, yang masih muda, harus menikah dengan laki-laki yang sudah beristri.
Namun, mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Dan kenyataannya, Aryo adalah laki-laki yang baik. Sampaikan terima kasih ibu kepada suamimu, ya, nak. Ibu sangat bersyukur akhirnya kita bisa lepas dari bapak tirimu, ucap Bu Yati dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Iya, Bu. Nanti Dewi sampaikan ke Mas Aryo, jawab Dewi sambil tersenyum kecil. Bu Yati pun memandang Dewi dengan penuh rasa syukur. Yang penting kalian hati-hati ya tinggal di sini, pesan Dewi lembut. Pandangannya kemudian beralih ke Dimas, adik laki-lakinya. Kamu harus jaga ibu ya, Dimas. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Mbak, ya. Dewi lalu menyerahkan sebuah ponsel yang baru saja dibelinya di jalan tadi kepada Dimas. Ini, biar Mbak mudah menghubungi kamu nanti, ucapnya sambil tersenyum. Dimas menerima ponsel itu dengan wajah berseri-seri karena bahagia. Wah, makasih ya Mbak, Dimas udah lama pengen punya HP. Dimas janji, akan jaga ibu dengan baik. Jawabnya mantap. Dewi memandang mereka dengan haru. Di tengah keadaan sulit, keluarganya tetap menjadi prioritas utamanya. Setelah beberapa saat di rumah ibunya, Dewi akhirnya memutuskan untuk kembali ke villa tempat ia tinggal. Untungnya, villa tersebut tidak terlalu jauh dari rumah ibunya, sehingga Dewi bisa mampir kapan saja untuk memastikan kondisi ibu dan adiknya. Begitu sampai di villa, tubuh Dewi terasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk berendam di bathtub, membiarkan kehangatan air dan aroma sabun lavender membantunya rileks. Suasana begitu tenang, hingga tiba-tiba Dewi mendengar suara langkah kaki mendekat ke kamarnya. Awalnya, ia berpikir itu Mbok Sumi, pembantu rumah tangga yang biasa mengurus Dewi, tetapi langkah itu terasa lebih berat dan langsung menuju kamar mandi. Dewi membuka matanya perlahan, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat Aryo sudah berdiri di depannya. Mas Aryo, kapan datang? Tanyanya dengan nada terkejut. Aryo tersenyum kecil. Baru saja. Mbok Sumi yang kasih kabar kalau kamu sudah pulang, jawabnya sambil melangkah mendekat. Iya, Mas. Aku juga baru saja sampai. Maaf ya, belum sempat kasih kabar, ujar Dewi, masih setengah terkejut namun senang melihat kehadiran suaminya. 78. Tanpa banyak bicara lagi, Aryo mulai melepas pakaiannya dan bergabung dengan Dewi di bathtub. Kehangatan air bercampur dengan kebersamaan mereka, menghadirkan momen yang tak hanya intim tetapi juga penuh kenyamanan. Bagi Dewi, kehadiran Aryo di sisinya seperti pelindung di tengah segala keruwetan hidup yang harus ia jalani. Aryo mencium bahu Dewi dengan lembut, membiarkan kehangatan mengalir di antara mereka. Bagaimana kondisi ibumu? Apa dia sudah sehat? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Iya, Mas. Alhamdulillah, ibu sudah sehat. Semua ini berkat bantuan Mas Aryo. Terima kasih ya, Mas, ucap Dewi tulus, memandang suaminya dengan mata yang penuh rasa syukur. Aryo tersenyum dan membalas dengan kecupan lembut di tengkuk Dewi, membuat tubuhnya meremang. Kei dengan suara parau. Hamim. Aku menginginkanmu Dewi, jawab Aryo dengan suara seraknya. Aryo pun segera turun dari bathtub dan menggendong tubuh Kenan, membawanya ke bawah shower untuk segera mandi. Setelah selesai mandi bersama, Aryo menggendong Dewi dengan hati-hati menuju kamar. Ia menempatkan Dewi di ranjang dengan lembut, memastikan kenyamanan istrinya.
Hanya, hari ini Dewi berangkat ke kampus bersama Aryo. Mereka melaju dengan tenang, diiringi dengan obrolan ringan. Ketika mobil berhenti di halte dekat kampus, Dewi membuka pintu dan melangkah keluar. Namun, tak disangka, Fuji temannya, berdiri tak jauh dari sana. Setelah mobil Ariel berjalan memasuki kampus, tiba-tiba Fuji menepuk pundak Dewi. Sontak saja Dewi kaget, ia langsung merasa jantungnya berdegup kencang. Apa Fuji melihatku keluar dari mobil Mas Aryo? Batinnya cemas. Dewi mencoba bersikap tenang, tetapi gerak-geriknya sedikit gugup. Fuji, yang memang dikenal sebagai orang yang jeli, memperhatikan semuanya dengan diam. Hei, Dewi. Kapan datang dari kampung? Yuk, bareng masuk kampus. Ajak Fuji dengan senyum yang ramah, seperti biasa. Dewi terkejut sejenak, lalu mengangguk pelan. Kemarin, aku datangnya. Ya udah yuk masuk. Jawabnya dengan nada hati-hati, mencoba menutupi kegelisahannya. Sambil berjalan, Fuji menyembunyikan rasa penasarannya. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan, terutama soal Dewi yang keluar dari mobil Pak Karyo tadi. Namun, dia memilih menahan diri untuk sementara waktu. Fuji tahu, pertanyaan yang salah di saat yang tidak tepat bisa membuat Dewi merasa tidak nyaman. Selama perjalanan ke dalam kampus, Dewi berusaha menjaga ekspresi wajahnya tetap santai, meski di dalam hati dia terus merasa cemas. Semoga Fuji tidak melihatku keluar dari mobil Mas Aryo, pikirnya sambil mencuri pandang ke arah Fuji yang tampak tenang. 79. Setelah jam kuliah selesai, Dewi dan Fuji memutuskan untuk makan di kantin. Kebetulan hari ini jadwal mereka cukup longgar, jadi tidak terburu-buru. Fuji langsung mengarahkan Dewi untuk duduk di sudut yang agak sepi, jauh dari keramaian mahasiswa lain. Setelah memastikan suasana cukup tenang, Fuji menatap Dewi dengan serius. Dewi, boleh aku bertanya sesuatu? Tapi tolong kamu jangan marah ya. Jawab pertanyaanku dengan jujur, ujarnya tiba-tiba. Kenapa tadi pagi aku melihatmu keluar dari mobil Pak Aryo? Pertanyaan itu membuat Dewi terdiam sejenak. Matanya melebar, dan hatinya berdegup kencang. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Pikirnya panik. Aku, Dewi tergagap, mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi rasa gugupnya justru membuatnya semakin bingung. Melihat reaksi Dewi, Fuji tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Tidak apa-apa, Dewi. Aku temanmu. Kamu tidak perlu berbohong atau merasa takut. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Fuji lembut. Akhirnya, Dewi menarik napas panjang dan memberanikan diri untuk berkata jujur. Kamu ingatkan? Dulu waktu aku bercerita, kalau aku dijual oleh bapak tiriku kepada seorang mucikari, dan dibeli oleh seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Laki-laki yang membeliku itu adalah Pak Aryo, ucap Dewi pelan, hampir seperti bisikan. Fuji terkejut, tapi ia tidak memotong pembicaraan Dewi. Dan sekarang, aku tinggal bersama Pak Aryo karena, aku sudah menikah dengannya, lanjut Dewi, suaranya bergetar. Saking kagetnya Fuji sampai berteriak, hahaha kamu serius Dewi? Teriak Fuji karena syok dengan berita yang baru didengarnya itu. Mendengar teriakan Fuji yang begitu mengejutkan, Dewi dengan cepat membekap mulut Fuji untuk menghentikannya. Fuji, tolong.
Jangan teriak, bisik Dewi dengan panik. Fuji, yang masih terkejut mendengar pengakuan Dewi, hanya bisa membelalakkan mata. Namun, teriakan itu sudah terlanjur menarik perhatian beberapa mahasiswa di kantin. Beberapa dari mereka menoleh ke arah Fuji dan Dewi dengan rasa penasaran. Dewi segera melepaskan tangannya dari mulut Fuji, tersenyum kecil untuk meredakan situasi, dan berkata, "Maaf ya, temanku terlalu berisik," mencoba menenangkan suasana. Setelah cukup tenang, Fuji menatap Dewi dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada rasa kaget, bingung, tapi juga iba. "Kamu menikah dengan Pak Aryo?" tanyanya untuk memastikan. Dewi mengangguk pelan. "Iya, aku tidak punya pilihan waktu itu. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku sekarang sudah bisa menerimanya. Pak Aryo orang yang baik," tambahnya, mencoba menjelaskan. Fuji menghela napas panjang, lalu menatap Dewi dengan penuh perhatian. "Aku nggak tahu harus bilang apa, Dewi. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan atau mendukungmu, aku di sini, ya," katanya tulus. Mendengar itu, Dewi merasa sedikit lega. Walaupun masih ada rasa cemas, setidaknya kini ia tahu bahwa Fuji adalah teman yang bisa ia andalkan. "Terima kasih, Fuji," jawab Dewi dengan senyum kecil. Tak lama kemudian, Sally, teman sekelas mereka, datang menghampiri. "Kalian ngapain sih? Heboh banget." Sampai terdengar dari luar, tanya Sally sambil menatap mereka bergantian dengan rasa penasaran. 80. Fuji, yang masih sedikit syok, hanya duduk terdiam menatap Sally. Dewi mencoba mengganti topik, tetapi sebelum sempat melakukannya, Fuji akhirnya membuka suara. "Sally, kamu nggak bakal percaya ini," ucap Fuji pelan, suaranya bergetar. Sally mengernyitkan dahi. "Ada apa sih?" tanyanya, merasa semakin penasaran. Dengan perlahan, Fuji akhirnya mengungkapkan semuanya. Dewi, ternyata, sudah menikah. Dan tahu nggak siapa suaminya? Pak Aryo. Pak Aryo, dosen kita. Dan dia itu laki-laki yang beli Dewi waktu acara pelelangan itu. Kata Fuji dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat Sally terkejut. Sally terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Tunggu, apa? Pak Aryo? Dosen killer kita itu?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Dewi mengangguk pelan, merasa tak ada lagi yang bisa disembunyikan. "Iya, itu semua benar," jawabnya. Lirih. Sally menatap Dewi dengan campuran emosi, kaget, bingung, dan mungkin sedikit tidak percaya. "Dewi, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi, bagaimana kamu bisa menikah dengannya? Maksudku, ini semua terlalu sulit dimengerti," katanya akhirnya. Dewi hanya bisa menunduk, merasa berat menjelaskan situasinya lebih jauh. Ia tahu bahwa penjelasan apapun tidak akan mudah diterima. Namun, di balik semua itu, ia hanya berharap bahwa Fuji dan Sally bisa memahami keadaan tanpa terlalu banyak menghakimi. 81. Setelah mendengar penjelasan Dewi, Fuji dan Sally yang awalnya kaget dan bingung, akhirnya mulai menerima kenyataan bahwa Dewi adalah istri muda dari dosen mereka, Pak Aryo.